Bapak Ibu sekalian, salah satu kelemahan, mungkin bisa disebut kelemahan ya. Salah satu kelemahan kalau kita berinvestasi di Amerika Serikat adalah adanya risiko perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena apa? Kalau kita mau beli saham di US ya otomatis kita belinya pakai dolar. Jadi kalau kita transfer, kita deposit, betul setornya dalam rupiah. Tapi kan nanti uangnya dikonversi menjadi dolar. Ya, kalau kebetulan, nih, ini kan masalahnya Pak Darin ya. Kalau kebetulan kita deposit ketika dolar masih di 16.000 gitu ya, berarti kan dapat dolarnya cuman sedikit toh, iya kan? Jadi udah gitu pas kita gilirannya mau withdraw gitu ya, rupiahnya menguat ke 15.000 gitu. Jadi ada rugi dong di situ kita selisih kurs, ya kan? Seperti itu kan. Dan itu bisa lumayan. Yang tadi Pak Darin bilang kalau misalnya kita deposit 100 juta rupiah ya, tapi habis itu kita withdraw lagi senilai yang sama 100 juta rupiah juga. Tapi pas deposit dolar 16.000, pas kita withdraw dolar 15.000, selisihnya itu bisa 2 sampai 3 juta rupiah loh itu. Jadi apa namanya kita deposit 100 juta pas kita tarik cuma 97 juta. Seperti itu Pak Darin. Ya. Tapi begini, sebenarnya di sisi yang lain kita bisa untung juga Pak Darin. Kalau misalnya rupiah melemah gitu ya, maka ya kita justru untung gitu. Kalau rupiah menguat ya memang kita jadinya rugi ketika kita withdraw lagi seperti itu. Tapi mau untung mau rugi, sebenarnya menurut saya pribadi nih ya, nilainya nggak akan pernah terlalu signifikan gitu loh. Nggak akan kejadian seperti ini misalnya. Pak Darin setor 100 juta, lalu tiba-tiba rupiah menguat ke 10.000 katanya. Kan pernah ada yang ngomong begitu toh. Kalau presidennya siapa gitu rupiah bakal ke 10.000 gitu. Apakah itu pernah terjadi? Jujur aja. Apakah itu pernah terjadi? Nggak pernah. Rupiah mau menguat mau melemah tapi ya nggak pernah terlalu ekstrim pergerakannya. Kalau nggak 15.000 ya 16.000 gitu. Artinya ya risiko kerugian atau sebaliknya potensi keuntungan sebesar 1 atau 2% dari nilai deposit yang kita setor ke sekuritas itu, menurut saya itu nggak perlu, itu nggak terlalu penting lah. Karena apa? Kalau kita beli saham benar Pak Darin di US itu, lalu kita profit, yang tadi kita bicarakan profitnya itu bisa puluhan sampai ratusan persen. Jadi kalau di luar itu kita kemudian ada rugi 1-2% karena ada selisih kurs gitu ya, ya nggak apa-apa gitu loh. Ngapain kita mempermasalahkan itu gitu loh. Yang penting kita kejar duit yang besarnya nih. Dari keuntungan kita beli saham yang kemudian harga sahamnya naik signifikan, keuntungannya bisa 50% misalnya, ya nggak masalah kalau misalnya setelah itu kita ada kerugian 1 atau 2% karena selisih kurs. Jadi kalau saya pribadi Pak Darin, meskipun betul kadang kesel ya. Saya masih ingat waktu bulan bulan April apa Juni ketika saya deposit itu gitu ya. Saya deposit agak besar. Itu kursnya itu waktu itu lagi lemah-lemahnya itu. Rupiah itu 16.200. Sekarang rupiah 15.500. Berarti kalau saya depositnya hari ini bukan saat itu, harusnya saya dapat dolarnya lebih banyak kan? Jadi saya rugi kurs gitu dalam hal ini gitu. Tapi dari Juni tersebut sampai hari ini nilai porto saya naik 30% lebih. Karena kenaikan harga-harga saham yang saya beli. Ya berarti nggak masalah dong. Meskipun saya di sisi lain rugi kurs gitu. Begitu Pak Darin.